Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wila min amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan cara kerja tafsir tahlili, di mana kemarin kita sudah mendiskusikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan tafsir tahlili secara umum, ya, secara konsep dan juga posisinya dalam studi Al-Quran maupun studi tafsir. Nah, pada kesempatan kali ini kita lebih spesifik ya berbicara terkait dengan cara kerja tafsir tahlili, di mana dengan memahami ini harapannya nanti kita semuanya bisa belajar memahami prosesnya, cara kerjanya, dan ya syukur-syukur bisa menerapkannya secara mandiri. Nah, sehingga ketika ketemu dengan ayat, ya, kita langsung bisa mengkategorinya, bisa menganalisis ya, setiap unsurnya, setiap unsur dari ayat itu, mulai dari unsur yang besar sampai dengan unsur terkecilnya. Baik, hal yang perlu dipersiapkan untuk mempelajari cara kerja tafsir tahlili, sekaligus nanti mungkin untuk mempraktikkannya, yaitu pertama tentu kita harus punya ayat, memilih ayat terlebih dahulu yang mau dianalisis, itu ayat apa. Nah, memilih ayat ini ya nggak ada ketentuannya, bebas, karena kita mau memilih ayat manapun, nah tentu bisa dianalisis. Itulah ayat yang mau ditafsirkan intinya ya. Tapi karena di sini kita mata kuliahnya tafsir tahlil juz 6 sampai dengan 10, berarti ayatnya nanti di mata kuliah ini kita pilih di juz 6 sampai dengan juz 10, itu kita pilih secara acak. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan juga bahan-bahan untuk menganalisis. Nanti bahan-bahan ini berupa data. Data ini data untuk penafsiran ya tentunya. Ini nanti adanya biasanya ya baik itu berupa ayat, ya, sesama ayat, ataupun berupa hadis, atau berupa pendapat para mufassir, atau berupa data-data yang lainnya yang mendukung relevan dengan ayat itu, sehingga ayat tersebut bisa dianalisis untuk kemudian diungkap maknanya, diungkap pesannya, diungkap mungkin ada ilmu pengetahuan di balik itu. Pastinya ada ya. Kemudian macam-macam alat. Nah, alat analisis ini berupa ilmu. Nah, ilmu bantu, ya, ilmu bantu ini ya banyak sekali, terutama sekali yang berhubungan dengan ilmu bantu, ilmu kebahasaan, ilmu bahasa Arab ya, ilmu kata bahasa Arab. Nah, kemudian unsur-unsur ayat yang menurut kita penting untuk dikupas terlebih dahulu. Nah, unsur-unsur ini bisa berupa kosakata, ya, bisa berupa kalimat. Nah, makanya biasanya kalau kita membaca kitab tafsir kontemporer, itu seringkali sudah memilih terlebih dahulu ayat kosakata yang dikupas, yang pengen dianalisis. Nah, sehingga dengan mengupas kosakata ini, ya, kata kunci ini, kemudian bisa ditemukan makna terdalamnya atau itu tafsir, ya, makna yang terdalam yang untuk mengungkapnya itu butuh pemikiran yang sangat panjang, sangat kritis, sangat dalam, dan tentunya masih memperhatikan aspek keilmiahannya. Setelah itu baru mulai menafsirkan Al-Quran. Ini kalau kita baca dalam tafsir Raul Bayan misalnya, kita akan mengetahui istilah at-tahlilul lafzi. Ya, at-tahlilul lafzi. Nah, ini mengupas terlebih dahulu kosakata, kata-kata kunci yang perlu dianalisis, diuraikan terlebih dahulu sebelum kita mengupas ayat. Nah, memilih unsur-unsur ini berbeda-beda setiap orang. Ya. Ada yang memilih bagian awalnya, bagian tengahnya, itu tidak sama. Dan itu nanti akan berpengaruh kepada hasil penafsirannya juga tentunya. Sehingga Al-Quran tidak akan habis ditafsirkan, tidak akan habis dikaji oleh seluruh ulama sedunia sepanjang masa sekalipun, ya, karena apa? Saking luasnya makna yang terkandung di dalamnya itu. Baik, selanjutnya kemudian terkait dengan ayat yang tidak dianalisis, ya, kali ini kita bebas ya sebenarnya menentukan itu, tapi sekali lagi
Saya sampaikan bahwa kita di perkuliahan ini dibatasi pada ayat yang ada di juz 6 sampai dengan juz 10. Silahkan memilih ayat yang menarik. Cuma di sini nanti dalam praktiknya nanti akan saya tentukan, sudah saya tentukan ayatnya apa saja supaya lebih memudahkan saja. Ya, terus kemudian selanjutnya terkait dengan bahan-bahan yang dipakai untuk menganalisis, ada beberapa macam bahan yang nantinya harus kita kumpulkan terlebih dahulu sebelum kita menafsirkan secara mandiri. Nah, tapi kalau nanti cara kerja presentasi kita tidak menafsirkan secara mandiri langsung ya, karena kita masih pemula, maka kita akan mengidentifikasi bahan apa yang dipakai oleh para mufassir, para ulama tafsir untuk menganalisis ayat, ya, sehingga beliau-beliau itu bisa mengungkap makna yang tersembunyi di balik ayat, mengungkap pesan yang tersembunyi di balik ayat, bahkan mengungkap ilmu pengetahuan yang besar yang ada di balik ayat tersebut. Nah, bahan-bahan itu adalah satu berupa ayat lain yang relevan, berupa ayat lain yang relevan. Kita menafsirkan satu ayat ya, menggunakan ayat yang lain, misalnya ayatnya kita ambil dari ayat pertama yang ada di juz 6 itu, ayat pertama yang di juz 6, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kanallahu sami'an alima. Nah, ini tadi ayat ini adalah ayat yang kita pilih untuk ditafsirkan. Kemudian kita mencari ayat lain yang relevan. Nah, ayat lain yang relevan dengan ayat ini. Misalnya, karena kita mau berbicara terkait dengan masalah ilaman zulim, maka kemudian kita kumpulkan ayat ya tentang masalah masalah kezaliman, masalah berbuat zalim atau jadi korban korban kezaliman. Bisu iminal qaul ya, karena kita menganalisis ayat ini, kita memilih tadi mengidentifikasi unsur ini yang kita kupas ya, maka kemudian kita mencari ayat yang punya relevansi, yang punya hubungan dengan masalah tema ucapan yang buruk. Nah, ucapan yang buruk. Kemudian karena juga ayat ini berbicara la yuhibbullah ya, maka boleh jadi kita akan mencari ayat lain yang relevan dengan masalah mahabbah, masalah mahabbatullah itu. Nah, jadi ini tergantung di mana kita memfokuskan pembahasan kita, nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengumpulkan bahan berupa hadis yang relevan, dengan hadis ini. Nah, sehingga kita perlu kumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat ini untuk kemudian kita analisis ayat ini sehingga bisa ketemu makna, ilmu pengetahuan, pesan yang terkandung di balik atau tersimpan di balik ayat ini. Nah, cara kerjanya tentu menggunakan cara kerja takhrij hadis. Nah, kita sudah pernah belajar ilmu takhrij hadis. Kemudian kita juga perlu mengumpulkan riwayat para sahabat, riwayat para tabi'in yang juga relevan dengan ayat ini, pendapat para mufassir, konsensus ahli tafsir. Ini juga perlu kita kumpulkan kalau ini adanya di kitab-kitab tafsir. Nah, kalau yang takhrij ini tadi, baik hadis ataupun riwayat sahabat dan tabi'in, ini bisa aja kita cari dalam kitab tafsir Bil Maksur, ya, atau juga melalui kitab-kitab hadis. Boleh saja. Baik, kemudian kita juga perlu kamus yang relevan, tapi ingat kamus itu bukan alat utama meskipun dia adalah alat pertama. Ya, kamus itu hanya salah satu bahan saja untuk memahami ayat, tapi dia bukan satu-satunya bahan, jadi jangan mengandalkan kamus. Kenapa? Ada makna yang sudah dijelaskan oleh kamus, tapi ternyata bukan makna itu yang dikehendaki oleh Al-Quran, karena tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, itu sangat mungkin. Jadi kamus itu hanya alat bantu untuk memahami padanan, mencari padanan kata, ya, sehingga ketika menjelaskan kita menjadi mudah. Selanjutnya untuk tahap
persiapan kita juga perlu mengumpulkan bahan ya atau data untuk penafsiran, yaitu pertama ada bahan primer atau data primer. Data primer ini berupa ayat, berupa hadis, riwayat yang tadi itu, berupa munasabat, sebab nuzul, ya, kesesuaian ayat, kemudian sebab turunnya, kronologinya, kemudian berupa kosakata, ini berarti ilmunya menggunakan ilmu sorof, ilmu ma'ani, kemudian struktur kalimat, berarti menggunakan ilmu nahwu, kemudian konteks ayat atau siaknya menggunakan ilmu balaghah nanti untuk pisau analisisnya, alat analisisnya, kemudian ilmu logika, ilmu mantik ya untuk mengungkap logika tekstual dari ayat itu. Kemudian yang kedua ada bahan sekunder atau data sekunder untuk menganalisis ayat. Maka di sini kita butuh maqasidul Quran. Pesan-pesan moral dari Al-Quran itu apa saja, pesan-pesan generalnya. Pesan-pesannya ya bisa aja emang yang sudah tersebut di dalam Al-Quran sendiri, misalnya pesan keadilan, pesan apalagi ihsan, ada pesan rahmatan lil alamin, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sehingga seluruh ajaran Islam itu ya harus kita arahkan kepada rahmatan lil alamin, kepada keadilan, kepada ihsan, ya, kepada ketakwaan, la'allakum tattaqun. Maka ajaran Islam ya berarti semuanya ayat itu kita tafsirkan orientasinya nanti kepada takwa, kepada hidayah. Nah itu, ini adalah maqasidul Quran, atau bisa menggunakan maqasidus syariah sebagai data sekunder. Jadi seluruh ajaran Islam itu ya harus mengandung 5 atau 6 unsur, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, ya, menjaga nafas, ya, jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, kemudian menjaga harta, bisa juga ditambah dengan menjaga kehormatan, tambah lagi sekarang menjaga lingkungan, menjaga, sehingga penafsiran-penafsiran itu bisa dikupas dengan prinsip ini. Nah, ayat-ayat Al-Quran bisa dikupas dengan prinsip ini. Oh, ini ada unsur hifdzuddinnya, baik, berarti menggunakan data sekunder. Kemudian data sekunder juga diperlukan, yaitu berupa qawaid usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih yang berhubungan dengan kebahasaan. Ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan ilmu balaghah ya. Karena cuma bedanya apa? Kalau ini ilmunya umum, ilmu balaghah. Tapi kalau sudah qawaid usuliyah, lughawiyah, ini ilmunya ilmu spesifik khusus. Ini biasanya dipakai untuk menyimpulkan pesan. Kalau ini tadi kan untuk menggali makna, makna yang mungkin. Kalau ini untuk apa? Mengungkap ya, makna yang mungkin atau kemungkinan makna yang bisa dipakai ya, untuk memahami ayat ini. Nah, cuma kemungkinan ini kan masih belum kita tentukan yang mana yang pas. Nah, maka dengan qawaid usuliyah itu kita bisa memastikan, bisa menyimpulkan, oh makna yang ini yang pas. Nah, dengan kaidah-kaidah usul fikih, sehingga usul fikih itu menjadi perangkat penting ya untuk kita memahami, menganalisis ayat. Kaidah fikih juga begitu. Nah, di samping itu dengan dua ilmu ini ya, kita bisa mengungkap khitab ya, bisa mengungkap pesan moral, ya, pesan moral yang inti ya, dari ayat ini apa sih sebenarnya. Nah, kalau ini tadi kan hanya segala sesuatu yang mungkin, ya, yang balaghah, yang ilmu-ilmu di atas ini. Nah, ini adalah untuk mengungkap segala sesuatu yang mungkin. Tapi untuk mengungkap kesimpulannya, pesan moralnya, nah itu butuh ilmu usul fikih tadi itu, butuh maqasidul Quran juga. Kemudian ada bahan atau data pelengkap yang harus kita persiapkan, ya, sains, ya, ilmu pengetahuan. Nah, sains di sini ya temuan-temuan sains modern itu sebagai pelengkap saja, tidak menentukan makna, tapi hanya mendukung, nah, memperkaya analisis, mempertajam analisis. Jadi ingat, sains jangan dijadikan sebagai penentu makna, tapi jadikan sebagai pendukung, mempertajam analisis. Nah, jadi Al-Quran jangan dibangun di atas sains. Nah, begitu juga sains tidak harus dibangun di atas ayat. Begitu. Maksud saya, ada temuan-temuan saintis yang tidak perlu kemudian harus dipaksakan dicari-cari ayatnya. Tidak perlu seperti itu juga. Yang penting dijalankan selaras itu saja. Ya, dibiarkan berjalan selaras, beriringan, saling mendukung, saling menguatkan, saling itu kan lebih bagus. Ilmu pengetahuan di sini misalnya ya ilmu linguistik. Nah, contohnya lagi misalnya ada hermeneutik gitu ya.
Dalam ilmu linguistik ada hermeneutik. Nah, hermeneutik itu bagi saya itu hanya masuk, kalaupun masuk ke perangkat tafsir, ya, untuk penafsiran itu hanya sebatas perangkat pelengkap saja, bukan perangkat utama ataupun perangkat sekunder, tapi hanya perangkat pelengkap saja. Sehingga ya kalau kita bermain-main di sini ya ini hanya bermain-main di pelengkap saja, di aspek sekunder saja. Itu perspektif saya pribadi. Ya, kemudian di samping itu juga butuh kisah-kisah, termasuk Israiliyat itu kadang dibutuhkan. Nah, cuma sekali lagi hanya sebagai pelengkap, bukan penentu makna, bukan data primer, bukan data sekunder, hanya pelengkap, memperkaya analisis, mempertajam analisis sebagai perbandingan boleh. Nah, ibrah sebagai butuh tamsil, butuh peribahasa, butuh budaya lokal, butuh tradisi, fenomena sosial. Jadi fenomena sosial di Indonesia itu bukan penentu makna ayat Al-Quran, tapi hanya memperkaya saja, untuk mempertajam, memperkaya, mendekatkan pemahaman. Nah, itu boleh Israiliyat, fenomena. Jadi untuk takrib, fungsinya di sini hanya untuk takribul makna, ya, supaya mendapatkan tasawur saja. Supaya mendapatkan tasawur, mendapatkan gambaran. Jangan dijadikan sebagai sebagai tasbih. Jadi ini bukan tasbih, bukan tasbih, ya, bukan sebagai tasbih, bukan untuk mencari kesamaan padanannya. Oh, dalam Israel tapi bukan, tapi sebagai memperkaya, takrib saja, mendekatkan supaya mudah dipahami, sebatas itu. Nah, tapi sekali lagi bukan untuk menentukan, karena kalau ditentukan pakai ini repot. Nanti budaya Nusantara, tradisi lokal di Nusantara menentukan makna ayat itu bahaya, enggak pas. Nah, termasuk budaya-budaya Arab yang sekarang misalnya. Ya bukan hanya Nusantara, bukan masalah Nusantara atau tidak Nusantaranya, tapi memang itu bukan unsur utama. Itu hanya pelengkap saja, sebagai pendukung untuk memudahkan kita menangkap pesan moralnya, memudahkan untuk memahami, sebatas itu, tapi bukan menentukan makna yang tepat apa. Selanjutnya macam-macam terkait dengan macam-macam alat, ya, dan ilmu analisis. Nah, kita butuh beberapa ilmu bantu. Yang pertama adalah ilmu kamus. Nah, ilmu kamus ini untuk mengetahui padanan kosakata yang sulit kita jelaskan. Kadang itu kita sudah paham makna kata, tapi kita nggak tahu bagaimana mengungkapkan itu. Kita hanya bisa memahamkan diri kita, tapi nggak bisa menjelaskan. Nah, maka untuk menjelaskan itu, ya, supaya kita bisa keluar dari keterbatasan menyampaikan makna, maka kita butuh namanya ilmu kamus itu, ya, untuk mengetahui padanan kata. Tapi sekali lagi ini hanya ilmu untuk membantu mencari padanan, bukan menentukan makna. Artinya kalau ada di kamus begitu belum tentu maknanya seperti yang ada di kamus itu. Itu hanya sekedar memudahkan kita menjelaskan, membahasakan sebuah makna. Kemudian ilmu sorof, ya, ini untuk mengurai, ya, menganalisis makna kosakata, terutama ketika hubungannya dengan perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk kata. Kemudian ilmu nahwu itu untuk digunakan untuk menguraikan kedudukan kata dalam struktur ayat, struktur kalimat. Ya, dengan begitu kita bisa memahami posisi dan kedudukan kata dalam struktur kalimat yang digunakan oleh Al-Quran. Sehingga kita tidak keliru nanti memahami ayat, menerjemahkan, ya, karena kita bisa mengetahui struktur ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu digunakan untuk menganalisis hal atau unsur yang tidak terlihat dari ayat Al-Quran. Nah, ibarat ilmu permesinan gitu, ya, ini sistemnya gitu, sistemnya. Jadi ini nggak terlihat, makanya butuh diungkap melalui konteksnya. Kalau tadi nahwu sorof itu kan kelihatan perubahan bentuk, kemudian perubahan bunyi, cara baca, posisi kalimat itu kan semuanya kelihatan. Akan tetapi kalau balaghah ini siak, konteksnya ini nggak kelihatan. Di mana-mana konteks itu ya di luar teks, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oleh karena itu, tapi dia sangat berpengaruh terhadap
sistem kerja kata, sistem kerja kalimat. Nah, sehingga perlu diuraikan. Kemudian ilmu mantik digunakan untuk apa? Menganalisis logika teks. Kalau tadi ilmu balaghah itu logika konteks, nah ilmu mantik ini logika teks. Ilmu mantik ini penting untuk berpikir kritis. Tanpa berpikir kritis kita nggak bisa menganalisis. Nah, tanpa berpikir kritis, ya kita nggak bisa menganalisis. Kita bisa menganalisis itu karena berpikir kritis. Jadi kalau misalnya gini, kata la yuhibbullah. Jadi la yuhibbullahul jahra. Itu bisu'i minal qaul gitu ya. Bisu'i minal qaul. Ini orang bisa berpikir kritis dari logika teks. Teksnya bunyi la yuhibbullah. Apa yang tidak disukai Allah? Al-jahra bisu, yaitu berterang-terangan dalam hal keburukan yang berupa apa? Minal qaul, ya, yang berupa ucapan. Berarti kalau bukan berupa ucapan, apakah tidak disukai? Nah, itu ilmu logika, logika mantik, nah, logika teksnya. Jadi mantik itu bukan untuk menentukan makna, tapi untuk membantu saja, membantu menemukan makna setelah membantu berpikir kritis. Nah, yang mau menentukan makna itu mana? Balaghah malah justru. Kalau mantik itu hanya untuk membantu kita berpikir kritis sehingga ketemu jawaban-jawaban masalah itu. Nah, gitu. La yuhibbullah berarti kalau perbuatan karena ini la yuhibbullah berarti disukai dong ya. Kalau bukan berupa ucapan. Itu kan orang bisa bertanya gara-gara apa? Gara-gara ayatnya pakai kata qaul, pakai kata la yuhibbu. Jadi logika seperti itu hanya dipakai untuk membantu berpikir kritis, bukan untuk menentukan makna. Selanjutnya ini adalah alat atau bahan alat atau ilmu makro, ilmu secara umum yang dipakai untuk menganalisis setiap kata dalam bahasa Arab. Tapi kalau ilmu mikronya, nah karena ini bahasa Al-Quran, maka harus diperlakukan berbeda dengan bahasa Arab umumnya. Jadi nggak cukup dengan balaghah saja, dengan mantik saja, dengan nahwu shorof saja, tetapi juga perlu sekali menggunakan cara kerja ilmu Al-Quran untuk mengenali unsur-unsur ayat yang penting untuk dianalisis, baik itu unsur yang berupa teks maupun unsur yang berupa konteks. Kemudian yang kedua juga harus memahami ilmu tafsir, alatnya itu untuk mengungkap berbagai kemungkinan makna teks melalui analisis teks dan konteks. Ini tadi ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu untuk bahasa secara umum, bahasa Al-Quran iya, bahasa sastra iya, bahasa syair iya. Al-Quran ini kan bukan syair, Al-Quran itu kan bukan puisi. Balaghah bisa mengungkap itu. Ya, dalam syair ada ilmu arut, tapi Al-Quran tidak perlu menggunakan ilmu arut ya. Meskipun bisa saja dicari-cari padanannya. Nah, ilmu tafsir itu mewadahi supaya ilmu bahasa itu lebih spesifik penggunaannya untuk menganalisis teks suci Al-Quran. Jadi pembeda. Ada beberapa hal yang tidak bisa disamakan dengan sastra, teks sastra gitu ya. Sehingga perlu ilmu tafsir ini. Kemudian butuh ilmu hadis ya, karena tentu dalam menganalisis kita butuh hadis, sehingga hadis-hadis itu harus dianalisis terlebih dahulu. Kemudian butuh juga ilmu usul fikih. Nah, ini untuk menentukan pesan inti, yang saya bilang tadi, untuk menentukan dan menemukan pesan inti dalam sebuah ayat. Nah, karena kalau cuma analisis kebahasaan saja, analisis sastra, analisis balaghah, analisis nahwu shorof, itu hanya memunculkan kemungkinan makna. Ini bisa dimaknai tiga kemungkinan. Kemungkinan satu maknanya begini, kemudian dua maknanya begini, dan itu mungkin semuanya. Nah, untuk menentukan ayat ini maknanya yang mana, jangan-jangan bukan tiga-tiganya, atau hanya salah satu atau dua dari tiga itu yang tepat untuk ayat ini. Maka butuh ilmu usul fikih tadi itu, butuh ilmu maqasidul Quran. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi unsur-unsur yang menurut kita penting untuk dikupas terlebih dahulu. Tadi ya, setiap penafsir itu berbeda dalam memandang unsur mana yang tidak dianalisis. Tadi dari ayat la yuhibbullahul jahra bisu. Ya, dari ayat ini saja ada satu mufassir yang lebih suka menganalisis masalah la yuhibbullah. Ada yang fokus menganalisis unsur ini al-jahr.
Ada yang fokus menganalisis bisu minal qaul. Sehingga muncul kenapa kok bahasanya bisu minal qaul, kok tidak menggunakan langsung istilah yang lebih pendek, lebih simpel gitu ya. Al qaulus sayyi misalnya, ucapan yang buruk, tapi kok harus keburukan yang berupa ucapan ya. Nah, kemudian illa man zulim, ada yang fokus pada man zulim. Jadi nggak menganalisis lebih jauh terkait dengan unsur ini nggak dianalisis, tapi menganalisis fokusnya kepada illa man zulim saja. Itu juga ada. Ada yang fokusnya kepada innallaha kana sami'an alima, penutupnya itu. Atau semuanya. Nah, itu beda-beda setiap mufassir. Pendekatannya juga berbeda-beda. Nah, sehingga akan menghasilkan makna yang juga pastinya berbeda, perbedaan penafsiran nantinya itu. Dan itu wajar, itu sudah umum ya dalam kegiatan penafsiran Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ini contohnya saya ambil dari tafsir At-Tabari. Tafsir Bil Ma'thur ya, kategorinya itu karya Imam At-Tabari. Kita ambil surah An-Nisa 148 awal dari juz 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Nah, Anda nanti mempresentasikannya kira-kira seperti ini. Ya, teksnya, tafsirnya ini sudah saya cantumkan. Cuma nanti Anda buat PowerPoint, bentuknya itu kayak gini, mengupas, mengidentifikasi ya cara kerja tafsir tahlili. Kebetulan ini bahannya ayat dengan ayat, ayat dengan hadis gitu ya, atau dengan data qiraat. Nah, ini juga penting. Kemudian bagaimana memahami menjadi makna yang utuh, konsekuensinya seperti apa. Kalau di sini saya pakai coret-coretan, nanti Anda bisa menggunakan langsung teks dalam PowerPoint. Ini kalau diterjemahkan umumnya gini, Allah tidak menyukai ucapan buruk. Padahal bunyi ayatnya itu al-jahra bisu minal qaul. Ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang. Al-jahr diartikan terus terang. Ucapan buruk bisu minal qaul. Padahal bahasanya bisu minal qaul, yaitu keburukan yang berupa ucapan. Keburukan yang berupa ucapan. Tapi kemudian di sini terjemahannya ucapan buruk. Nah, ini kan perlu dianalisis. Kenapa kok bisa seperti itu terjemahannya? Kenapa kok ayatnya menggunakan bisu minal qaul? Kok tidak bisa bil qauli sayyi? Ya gitu ya. Nah, itu perlu dianalisis. Nah, pertanyaan kenapa itu logika mantiki. Itu menggunakan ilmu mantik. Kalau kita nggak tahu mantik ya sulit untuk mempertanyakan hal seperti itu dan menemukan jawabannya. Illa man zulim. Nah, kecuali orang yang teraniaya atau jadi korban kezaliman. Wa kana Allahu samian alima, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau Abu Ja'far At-Tabari, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabarinya ya mengatakan ikhtilafatil qiraah fi qiraati dzalik. Para ulama ahli qiraat berbeda pendapat terkait dengan cara baca ayat ini, khususnya di ilaman zulim. Ingat, di sini kita tahu Imam At-Tabari itu fokus menganalisis unsur ini saja. Ini aja udah jadi tafsir yang panjang banget. Pada unsur ini At-Tabari itu manzulin. Nah, kemudian beliau menganalisisnya apa? Dari segi apa? Data qiraat. Loh, ini baru satu data aja sudah panjang banget. Ya, belum kalau kita pakai data hadis, data ayat, data yang lain-lain, data nahwu, data i'rab gitu ya, data kaidah fikih tadi itu. Nah, ini baru ilaman zulim saja sudah menghasilkan tafsir yang nantinya panjang banget. Kita lihat. Faqara'atu ammatu qara'atil amsar bidhammil dha. Umumnya para ulama intelektual yang ada di kota-kota yang maju itu mereka para intelektual itu menggunakan bacaan zulim, membacanya zulim. Tapi sebagian lagi yang bukan amsor, kira-kira para ulama qiraat tradisionalis gitu ya, yang tidak kategori intelektual gitu, itu membacanya ilaman zalam, zalama, bukan ilaman zulima, tapi ilaman zalama. Kemudian ini dari segi cara baca, analisisnya dari segi qiraat, cara baca. Kemudian beliau menganalisis lagi dari segi makna. Jadi zalam ini dibaca dua, ada dibaca zulim, ada dibaca zalam. Yang zulim ini nanti muncul beberapa makna.
ya, menghasilkan beberapa pemahaman yang berbeda-beda. Nah, kita lihat sekarang. Yang pertama, ikhtilafal ladzina qara'u bidzalika bidhammid dha fi ta'wili. Terkait yang membacanya zulim itu berbeda-beda lagi dalam penafsirannya. Yang pendapat satu mengatakan dari Ibnu Abbas ini ya, makna dari ayat ilaman zulim itu adalah la yuhibbullahu ta'ala dzikruhu ayyajhara ahaduna bid-du'a ala ahadin wa dzalika indahum huwal jahr bisu'i illa man zulim. Allah tidak menyukai kalau ada salah seorang di antara kita yang terang-terangan mendoakan. Jadi al-qaul di sini diartikan mendoakan. Mendoakan ala ahadin bisu, mendoakan buruk. Ya, mendoakan buruk kepada sesamanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-jahru bisu'i illa man zulim. Kecuali orang yang jadi korban. Itu berarti tidak masuk kategori la yuhibbullah. Allah kan tidak suka. Allah tidak suka. Ilaman zulim, kecuali yang jadi korban kezaliman. Kalau jadi korban kezaliman, apakah dia disukai oleh Allah kalau dia mendoakan buruk? Itu pertanyaan mantik. Ya, karena lafadznya la yuhibbu, ada ilah, berarti yang dikecualikan ini apakah berarti disukai kalau dia mendoakan keburukan? Atau dia tidak harus sampai disukai, cukup ditolerir saja. Nah, itu kita lihat analisisnya dari pendapat satu, ya, fayad'u ala zalimihi, maka dia boleh mendoakan buruk kepada orang yang menzaliminya. Allah tidak membenci hal itu. Nah, ini logika tekstual tadi ya, karena la yuhibbu, kebalikannya setelah dikecualikan berarti yang dikecualikan ini manzulin itu berarti la yakrahu lahu dzalik. Allah tidak membenci hal itu ketika orang ini dizalimi. Li'annahu qad rakhasa lahu fi dzalika, karena Allah memberi rukhsah, berarti hanya mentolerir. Jadi pengecualian ini bukan berarti otomatis kebalikan dari la yuhibbullah. Bukan otomatis kebalikannya berarti apa? Disukai. Oh, kalau itu Allah lebih suka kalau kita itu mendoakan buruk kepada orang yang menzaliminya, menzalimi kita. Nah, tapi cukup mentolerir, nggak sampai tidak disukai. Nah, nanti ini belum kita menggunakan data hadis loh ya. Ittaqu da'watal mazlum. Hindarilah, jauhilah, waspadalah terhadap doanya orang yang terzalimi, karena doanya itu terkabulkan, nggak ada hijab antara Allah dengannya. Nah, itu kalau kita pakai data hadis nanti bisa berbeda lagi analisisnya. Ini baru data kiroat saja yang berbicara. Yang berpendapat seperti ini siapa? Kita lihat Ibnu Abbas. Nah, riwayatnya ini tafsir bin Ma'surnya ya, riwayat Ibnu Abbas. Di sini juga Ibnu Abbas semua ini. Ibnu Abbas, kemudian Qatadah, siapa lagi ini? Al Hasan. Ini sampai kemudian menyebutkan caranya ya. Warrajul yadrimur rajul fala yad'u alaihi. Ini tafsiran dari ini. Illa man zulim wa kana Allahu samian alima. Kalau ada orang dizalimi, maka atau kalau kita dizalimi oleh orang lain, maka kita jangan mendoakan buruk, fala yad'u alaihi. Padahal di sini tadi kesannya boleh ya. Tapi di sini anjurannya malah justru kalau bisa sih jangan mendoakan buruk pada orang yang menzalimi kita. Lakin liyakul, cukup saja kalau berdoa, Allahumma a'inni alaihi, ya Allah tolong aku menghadapi kezalimannya. Jadi nggak pakai mendoakan ya Allah binasakan dia, musnahkan dia. Cukup ya Allah bantu aku supaya aku menang. Itu kan positif. Allahumma istakhrijli haqqi, ya Allah tunjukkan hakku, tunaikan hakku, mana hakku? Aku pengen nggak dizalimi. Ya, sekedar itu. Nah, Allahumma khul bainahu wa baina ma yurid. Ya Allah, dia sudah bermaksud menzalimi aku, berbuat jahat padaku. Maka halangilah dia supaya keinginannya nggak tercapai. Keinginannya untuk mencelakai, menzalimi saya nggak tercapai. Nah, itu dianjurkan doa begitu untuk mengamalkan ayat ini berdasarkan tafsiran analisis ini tadi. Illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Wa kana Allahu sami'an alima itu menghasilkan analisis makna yang seperti ini, doa begini ini. Nah, ini kan baru analisis qiraat, kemudian pakai analisis riwayat. Ya. Hasilnya seperti ini. Ini pendapat pertama. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya.
Nah ini sekarang pendapat yang ke ini baru kemudian analisis nahwu ya. Faman ala qauli Ibnu Abbas hadza fi maudhi'i raf'in. Kata man zulim menurut analisisnya Ibnu Abbas ini juga apa namanya diperdebatkan lagi apakah itu posisinya sebagai rofa ya apa beri'rab rofa kedudukannya itu atau dia posisinya beri'rab nasab. Mana ini? Nah, ini nasab. Kalau yang menilai itu rofa itu enggak pas menurut ahli bahasa Arab. Wa hadza madhhabun yarahu ahlul arabiyyah khata'an fil arabiyyah. Itu kekeliruan dalam bahasa Arab kalau dibaca posisinya sebagai rofa illa man zulim mannya itu fi mahal rafin. Tapi yang lebih tepat adalah fi mahal nasbin. Sehingga ayatnya tadi kalau diungkap dalam bentuk dianalisis secara balaghah, setelah nasab ini dianalisis secara nahwu, kemudian dianalisis secara balaghah. Dianalisis secara balaghah itu menyebutkan makna la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Nah, itu sudah selesai. Allah tidak menyukai al-jahr terang-terangan dalam perbuatan buruk, ucapan yang buruk. Titik. Illa man zulim itu sudah kalimat baru. Kecuali orang yang jadi korban kezaliman maka tidak apa-apa, ditolerir. Itu berbeda kalau diposisikan rofa tadi itu. Maka akan punya konteks makna seperti ini. Allah tidak menyukai perbuatan terang-terangan perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan yang berupa ucapan kecuali oleh orang yang dizalimi. Berarti apa? Itu mengesankan kalau dibaca rofa mengesankan yang dizalimi silahkan nggak apa-apa untuk membalas dengan doa yang buruk dengan ucapan yang buruk. Kesannya begitu. Tapi kalau dibaca nasab analisis wakaf ini ya. Berarti wakafnya di sini kalaman taman, misalnya wakaf di sini secara makna gitu diwakafkan di situ. Itu malah justru lebih sempurna. Kenapa? Karena lebih bagus secara etika, gitu ya, bahwa Allah tidak menyukai doa buruk ya, yang diucapkan secara terang-terangan. Titik. Terus ada pengecualian. Kecuali kalau dizalimi maka tidak apa-apa. Jadi lebih memberikan kemakluman saja kalau dibaca nasab. Nah itu analisisnya sampai sebegitu. Makanya kemudian muncul makna yang ketiga menurut pendapat Al-Hasan tadi itu. Jangan mendoakan buruk, cukup doakan ya Allah bantu aku. Itu malah lebih mulia, lebih bagus. Nah, kemudian kita lihat makna berikutnya. Nah ini waqala akharun dan yang lain lagi berpendapat yang membaca zulim tadi maknanya adalah iqbulul jarah bisu iminal qaul illa man zulima fayukhbiru bimanila. Kemudian ayat itu illa man zulim itu lebih fokus menurut pendapat kedua ini menganalisis tentang apa? Tentang dampak yang atau pahala mungkin ya atau hak yang diperoleh oleh orang yang dizalimi, yang orang jadi korban kezaliman. Yaitu apa haknya? Ya, dia boleh saja untuk mendoakan buruk. Nah itu didasarkan pada analisis riwayat sabab nuzul kelihatannya ya. Terkait dengan analisis nuzulul Quran. Nah ini riwayat-riwayatnya nomor 10.753 dan seterusnya. Pendapat ketiga terkait dengan sama analisis nuzul di sini ya, saya singkat saja, saya lompati nanti akan menghasilkan makna yang berbeda lagi secara konteks. Kemudian ini pendapat yang keempat ya, illa man zulim fantasara man zalamahu fa innallaha qad adina lahu fi dzalik. Allah mengizinkan. Nah, ini fokusnya illa man zulim tadi, fokusnya dia menganalisis Allah mengizinkan kepada orang yang jadi korban untuk membalasnya dengan doa yang buruk kepada orang yang menzaliminya.
Ini untuk membaca man zalam. Bagaimana memahami mereka? La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zalama fala ta'sa ayyujhara lahu bisu'i minal qawl. Maknanya sama, tapi analisisnya bulat. Kalau dibaca zalam, Allah tidak menyukai perbuatan terang benderang, perbuatan buruk secara terang-terangan yang berupa ucapan, kecuali orang yang telah berbuat zalim. Maka tidak apa-apa untuk dibalas dengan ucapan buruk yang terang-terangan, doa buruk yang juga secara terang-terangan. Wah, mampus loh, digituin gitu ya, biar mampus gitu misalnya. Nah, itu ilah manzalam, bagi yang baca ilah manzalam. Jadi bulat, sedikit bulat analisisnya. Nah, ini menggunakan analisis ayat ya di sini. Wala tanabazu bil alqabi salismul fusuq. Melam yatub faulaika terus kemudian faulaika mudzalimun. Nah, itu ayat-ayat yang dipakai untuk menganalisis. Cuma di sini masih belum kita uraikan ya. Setelah itu barulah ya, setelah menampilkan sekian banyak kemungkinan analisis ini, Imam At-Tabari kemudian mentarjih, menentukan makna yang menurut beliau lebih tepat. Waqala Abu Ja'far di akhir ayat ini, Imam Abu Ja'far At-Tabari sendiri memilih untuk menafsirkan ayat ini. Nah, ini tentu tadi menggunakan perangkat-perangkat mungkin kaidah usul fikih, kaidah maqasidul Quran dan sebagainya. Setelah menganalisis berdasarkan qiraat, nahwu, kemudian balaghah tadi itu ya. Kemudian beliau mentarjih wa awlul qira'ataini bis-shawabi fi dzalika qira'atu man qara'a illa man julim. Menurutku Imam At-Tabari yang tepat, yang benar itu dari dua cara baca, zulim dan zalam tadi itu adalah bacaannya orang yang atau ulama yang membaca dengan zulima. Nah, kenapa al-ijma'il hujjah minal qira'ah? Nah, ini pertimbangan data ijma'. Ijma' di sini bukan berarti ijma' dalam fikih itu ya, dalam usul fikih. Tapi ijma' di sini adalah ya semacam ittifaq mayoritas, semacam kesepakatan yang lebih dominan dari ulama yang lebih dominan, lebih mayoritas dalam membaca ini, itu membacanya pakai zulim. Kemudian secara makna, mana yang lebih benar menurut beliau terkait makna waswabu fi ta'wili dzalika la yuhibbullahu ayyuhan nas ayyajhara ahadun li ahadin bisu'i minal qauli illa man zulim. Di makna illa man zulim fala haraja alai ayyukhbira bima usi'a alai. Ini beliau kelihatannya fokus pada pendapat 1 dan 2. Ya, pendapat 1 dan 2 terkait dengan makna, yaitu 1 diwakafkan pada illa man zulim, kemudian illa itu bisu' minal qaul titik terus illa man zulim. Itu satu jumlah baru lah kira-kira gitu. Jadi ditafsil, dipisah antara mustasna dan mustasna minhunya, yang dikecualikan dan yang yang dijadikan sebagai pengecualian. La yuhibbullah, Allah tidak menyukai orang-orang ya, Allah itu nggak suka kalau ada salah satu di antara kita yang terang-terangan mendoakan buruk kepada sesamanya. Nah, titik. Illa man zulima, kecuali orang yang jadi korban kezaliman. Nah, maka fala kharaja alaihi, tidak apa-apa baginya untuk memberitahu ayyukhbir bima. Nah, bukan biman ya, bima. Sesuatu untuk memberitahukan perbuatan yang perbuatan buruk yang diperlakukan kepadanya. Jadi bukan orangnya. Nah, ini penafsirannya sampai ke sini. Nah, ilaman zulim tadi itu arahnya bukan orangnya yang diberitahu, si dia sudah memukuli saya, mencaci maki saya, dia sudah menzalimi saya, dia sudah menyakiti saya. Bukan diumbar orangnya atas perbuatan buruknya, tapi cukup perbuatannya saja. Saya tadi lewat sono dilukai orang, saya tadi lewat sono dikata-katain orang, dikata-katain. Nah, lebih fokus pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Nah, itu dari analisis ini Imam At-Tabari memilih untuk menampilkannya, menafsirkannya seperti itu. Nah, kemudian kalau begitu bagaimana? Karena dzalika kadzalik, ya, kalau begitu
Oke, wa idza kana hadzalika ma'nahu dakhala fi ikhbaru man lam yuqra au usi'a ya qarahu au nila bi zulmin fi nafsihi au malihi ghairahu min sa'irin nas. Nah, oke, kalau begitu berarti ya di sini apa namanya? Ya kita fokusnya itu kalau mau menyampaikan keburukan orang meskipun kita posisi terzalimi, ya sebaiknya kita tetap menahan diri lah, tidak kemudian mengumbar sosoknya yang begini-begini, yang buruk-buruknya, tapi cukup pada perbuatan zalimnya supaya kita lebih ya bisa apa, bisa menghentikan, menahan kezaliman itu supaya tidak lebih pas lagi ya. Wa irkana dzalika kadzalik faman fi maudhi'in nasbin, ya oleh karena itu kalau begitu man yang ada di ilaman gurim tadi lebih tepat itu bukan diposisikan fi mahalli raf'in, bukan diposisikan rafa, tapi diposisikan fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena mungkoti terpisah itu sudah antara mustasna dan mustasna minhunya itu jangan digabung supaya tidak ada kesan yang dizolimi silahkan monggo boleh untuk mengumbar-umbar keburukan orang itu, mendoakan buruk semaunya. Nah, tapi justru untuk menunjukkan kalau ada orang terzolimi terus mendoakan buruk sekedar dimaklumi, tapi sebaiknya jangan. Nah, gitu. Nah, kemudian sami'an alima itu maknanya apa? Allah itu maha mendengar ucapan yang kita atau doa yang kita panjatkan, kita lantunkan secara terang-terangan. Alima maha mengetahui bima tukhfuna min su'i qaulikum wa kalamikum lima tukhfuna lahu bihi fala tajharuna lahu bihi. Ya Allah maha mengetahui sampai hal terkecil yang kita sembunyikan dalam ucapan kita. Kadang kita nyindir-nyindir orang kelihatannya bagus, tapi di balik itu ternyata ada niat buruk. Allah tahu niat buruk itu. Nah, sehingga disinilah kemudian dari kata analisis ya, dari analisis kata sami'an alima, Imam Tabari menyimpulkan makna ayat ini enggak kok kemudian membolehkan begitu saja kepada orang yang jadi korban kezaliman untuk mendoakan buruk pada orang yang menzaliminya. Tapi cukup hati-hatilah buat orang yang terzalimi, karena meskipun doanya makbul, jangan mengumbar doa buruk. Tahan, ya, karena Allah maha tahu apapun yang kita lakukan, yang kita tampakkan itu. Meskipun kalau terpaksa harus mendoakan buruk itu sedikit dimaklumi, tapi bukan kemudian disuruh mendoakan buruk. Nah, itu bisa kita tangkap melalui analisis seperti ini. Ini baru analisis qiraat, analisis nahwu, analisis balaghah, dan analisis tadi ya kosakata sami'an alima, logika tekstual. Nah, itulah ya kira-kira cara nanti mengidentifikasi tafsir yang sudah dicontohkan oleh para ulama, yang sudah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Semoga nanti kita semuanya bisa mengidentifikasi, meniru polanya, ya, dan tentunya bisa mempraktikkan, insya Allah. Selamat menganalisis tafsir ya, secara tahlili, ya, di teksnya akan saya bagikan. Nah, kemudian silakan dipelajari, lalu kita tingkatkan, kita kaji bersama-sama, kita analisis bersama-sama. Itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.